Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah takutnya orang-orang soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Amir bin Abdullah rahmatullahi alaih jika sedang sholat tidak akan mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Bahkan suara gendang tidak akan terdengar olehnya. Seseorang bertanya kepadanya, "Apakah engkau memikirkan sesuatu dalam sholat?" Ia menjawab, "Ya, aku pasti memikirkan sesuatu dalam sholat. Yaitu suatu hari aku pasti harus berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku harus memasuki salah satu dari dua tempat, yaitu surga atau neraka." Orang itu berkata, "Bukan itu yang kami tanyakan. Tahukah engkau apa yang sedang kami bicarakan ketika engkau sholat?" Ia menjawab, "Sungguh lebih baik bagiku ditusuk tombak daripada dapat mendengarkan apa yang kalian bicarakan ketika aku sholat." Ia berkata, "Seandainya pemandangan akhirat ditunjukkan kepadaku saat itu, niscaya iman dan yakinku tidak bertambah." Imannya begitu kuat terhadap yang gaib sehingga sama dengan keimanannya terhadap perkara yang tampak mata. Ada seorang yang soleh yang salah satu anggota badannya telah membusuk sehingga harus dipotong. Teman-temannya merencanakan untuk memotongnya ketika ia sedang sholat. Agar ia tidak mengetahuinya ketika ia sedang sholat, orang-orang memotong anggota tubuhnya yang membusuk dan ia betul-betul tidak merasakannya. Seseorang yang soleh pernah ditanya, "Apakah engkau memikirkan sesuatu tentang dunia ketika sholat?" Jawabnya, "Aku tidak memikirkannya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat." Ada satu lagi kisah mengenai seseorang soleh yang ditanya, "Adakah engkau mengingat sesuatu dalam sholat?" Jawabnya, "Adakah sesuatu yang lebih berharga daripada sholat sehingga aku mengingatinya?" Dalam kitab Bahjatun Nufus diceritakan tentang seseorang yang menziarahi seorang syekh. Ketika ia tiba di tempat syekh itu, syekh tersebut sedang sibuk sholat zuhur. Ia pun duduk menunggu. Selesai sholat zuhur, syekh menyibukkan diri dengan sholat sunnah hingga tiba asar. Ia tetap duduk menunggu. Setelah sholat asar, syekh tersebut menyibukkan diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga maghrib. Syekh itu pun sholat maghrib, kemudian sibuk dengan sholat sunnah hingga isya. Ia masih terus menunggu. Sesudah sholat isya, Syekh berdiri lagi dan sholat sunnah hingga subuh. Sesuai subuh, Syekh sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus duduk di atas sajadahnya. Kemudian ketika kantuk mulai menyerangnya, maka ia langsung bangun sambil mengusap matanya dan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mata yang tidak pernah kenyang dari tidur." Dikisahkan tentang seseorang yang soleh yang jika ingin tidur ia pun berbaring dan berusaha agar matanya terpejam. Namun bila kantuknya tidak datang juga, ia langsung berdiri dan sibuk dengan sholat. Ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui karena rasa takutku kepada api Jahannam. Kantukku telah hilang." Kemudian ia menyibukkan diri dengan sholat hingga subuh. Demikian pembacaan taklim. Marilah kita membaca taklim baik di rumah-rumah maupun di masjid-masjid. Semoga kita dapat mengamalkan dan menyampaikan ke orang lain insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.